Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Balai Budidaya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gu Bei, Nili dan Lu Piao berjalan melalui Institut Sky Soul dan tiba di Balai Budidaya. Ini adalah tempat di mana misi ditugaskan. Setelah siswa menyelesaikan misi mereka, mereka akan kembali ke sini untuk menerima batu spiritual, artefak, dan berbagai hadiah lainnya. Dengan uang saku bulanan mereka, mereka tidak akan pernah memiliki cukup batu spiritual. Oleh karena itu, Nili dan Lu Piao terpaksa mencari metode lain untuk mendapatkannya. Dunia reruntuhan drakonik adalah tempat yang sangat kejam di mana para ahli yang tak terhitung jumlahnya bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang langka. Terlepas dari seberapa tinggi bakat seseorang, akan sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang tanpa batu spiritual. Salah satu cara terbaik untuk mendapatkannya adalah bergabung dengan faksi. Setelah bersumpah setia, sebuah faksi akan memberikan batu spiritual dalam jumlah besar kepada bawahannya yang berbakat. Namun, ini jelas bukan pilihan bagi Nili dan Lu Piao. Selain bergabung dengan faksi, mendapatkan batu spiritual melalui misi Aula Budidaya juga merupakan ide yang valid. Aula Budidaya dipenuhi dengan siswa dari berbagai distrik di Institut Sky Soul. Aula itu juga dipenuhi dengan dinding poster, masing-masing penuh dengan daftar pekerjaan. Nili dengan cepat memeriksa misi terbuka. Banyak dari mereka berburu pekerjaan yang meminta roh iblis dari berbagai jenis binatang iblis. Roh-roh iblis itu setidaknya harus memiliki tingkat pertumbuhan luar biasa agar dapat ditukar dengan batu spiritual, oleh karena itu, kesulitan misi agak tinggi. Selain itu, ada juga misi untuk menempa senjata, mengumpulkan bahan, del. Namun, tidak ada yang bisa disebut mudah. Lu Piao memindai misi dan menghela nafas ketika dia tidak menemukan levelnya. Sepertinya cukup sulit untuk mendapatkan batu spiritual. Itu sudah pasti. Sekte Bulu Ilahi hanya mengendalikan sejumlah dewa danau. Setiap danau menghasilkan beberapa puluh ribu batu untuk murid-murid divisi dalam dari Sekte Bulu Ilahi. Itu berarti begitu mereka terpecah, tidak akan ada banyak yang tersisa untuk kita, jelas Nili. Mendapatkan batu spiritual sangat sulit. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Lu Piao. Nili menunjuk misi di dinding dan berkata, kita bisa mencoba misi ini. Misi apa? Lu Piao berbalik untuk melihat daftar yang ditunjukkan Nili. Nona muda klan Gu, Gulan mengalami masalah selama kultivasi, yang membuatnya terbaring di tempat tidur. Jika ada orang yang ahli dalam pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit nona muda, hadiahnya adalah 1000 batu spiritual. Lu Piao bergumam sambil membaca kembali pemberitahuan itu, 1000 batu spiritual. Klan Gu pasti sangat kaya. Gu Bei juga tampaknya berasal dari klan Gu. Tapi Nili, apakah kamu benar-benar mengambil pekerjaan ini hanya untuk menyembuhkan penyakitnya dan bukan untuk menjemput perempuan? Pemberitahuan itu mengatakan bahwa mereka sudah mencoba banyak dokter terkenal, tetapi nona muda Gulan masih belum sembuh. Nili memutar matanya ke arah Lu Piao, tentu saja aku akan menyembuhkan penyakitnya. Menyelamatkan nyawa seseorang lebih baik daripada membangun pagoda berlantai 7. 1. Idiom Cina. Menyelamatkan hidup seseorang memberi Anda lebih banyak rasa hormat dan lebih berguna daripada ketika raja membangun struktur besar untuk menampilkan kekuatan dan ketenaran mereka. Apakah kamu mengerti? Nili agak percaya diri dalam teknik Daoyinnya. Jika kamu benar-benar dapat menyembuhkan penyakitnya dan mendapatkan batu spiritual pada saat yang sama, maka itu bukan ide yang buruk. Lu Piao mengelus dagunya dengan tangan kanannya dan berkata, Gu Bei itu juga terlihat seperti pria yang baik. Dia bahkan menawarkan untuk mentraktir kami makan. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili agak menyadari Gulan. Dia adalah kakak perempuan Master Bei dan seorang gadis misterius. Rumor adalah bahwa ketika dia masih muda, dia terluka dalam kecelakaan kultivasi dan ditinggalkan di kursi roda, lumpuh dari pinggang ke bawah. Dia juga tidak bisa berkultivasi lagi karena cacatnya. Namun, dia masih berhasil hidup selama 200 tahun. Rumor juga mengatakan bahwa Gulan adalah orang yang membimbing Master Bei dalam permainan pedang dan itulah alasan mengapa dia bisa mencapai puncak pedang. Dalam kehidupan sebelumnya,
Nili telah mendengar banyak legenda tentang Gulan yang beredar di seluruh dunia reruntuhan drakonik. Sekarang, secara kebetulan, ada pemberitahuan tentang itu di sini, jadi itu bukan jebakan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mencobanya. Lu Piao menunjuk ke beberapa pemberitahuan yang tertempel di dinding lain dan berkata, Nili, jika kamu begitu percaya diri dengan teknik medismu, maka lihatlah ke sini. Setidaknya ada beberapa ratus posting lain tentang orang-orang yang mengalami kecelakaan selama kultivasi. Jika kamu berhasil menyembuhkan semuanya, bukankah itu berarti kita akan memiliki setidaknya beberapa puluh ribu batu spiritual? Setelah mendengar kata-kata Lu Piao, Nili tersenyum pahit dan berkata, apakah kamu mencoba untuk membuatku bekerja sampai mati? Belum lagi situasi politik Sekte Bulu Ilahi sangat rumit. Kita harus berhati-hati dengan setiap langkah. Jika Gubei tidak tampak seperti orang yang jujur, saya bahkan tidak ingin menunjukkan keahlian saya dan mengambil risiko menarik perhatian yang tidak diinginkan. Kalau begitu kita akan membicarakannya setelah kau menyembuhkan Nona Klan Gu, kata Lu Piao sambil tersenyum. Bersama-sama, Nili dan Lu Piao pergi ke alamat yang tertulis di pemberitahuan. Dalam perjalanan ke sana, Nili dengan hati-hati mengingat semua informasi yang berkaitan dengan Sekte Bulu Ilahi yang dia kumpulkan di kehidupan sebelumnya. Di dalam Sekte Bulu Ilahi, ada 3 faksi utama, keluarga Dragon Seal, Klan Gu, dan keluarga Api Ashen, yang merupakan klan jin milik Jin Yan. Klan Yan Yan Hao terlalu rendah untuk dibandingkan dengan ketiga faksi utama itu. Nili bermaksud untuk mencoba dan menyembuhkan Gulan. Selain hadiah 1000 batu spiritual, itu juga membantu membuka masa depan bagi dirinya dan Lu Piao. Jika mereka menyembuhkan rindu muda klan Gu, maka mereka akan dapat membentuk hubungan yang baik dengan klan, atau setidaknya dengan Gubei. Nili mengikuti alamat yang diberikan pada pemberitahuan dan tiba di halaman luas di wilayah selatan Institut Sky Soul. Disinilah Gubei dan Gulan tinggal, tetapi hanya salah satu dari banyak properti klan Gu. Gerbang besar itu tertutup rapat, hanya menyisakan pintu samping yang terbuka untuk masuk 2. Dalam arsitektur Tiongkok kuno, selalu ada 2 pintu depan, yang besar dan yang kecil-kecil bersebelahan. Ada juga 2 pelayan yang berjaga di pintu yang lebih kecil. Bolehkah aku bertanya siapa yang kamu cari? Salah satu pelayan bertanya. Seperti ini. Kami melihat pemberitahuan pekerjaan di aula budidaya dan datang ke sini untuk mencoba menyembuhkan penyakit nona mudamu, kata Nili. Pelayan itu memberi Nili sekali lagi, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, lebih baik jika kamu pergi dengan cepat. Mungkinkah penyakit nona mudamu sudah sembuh? Nili bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona muda itu sudah diperiksa oleh banyak dokter yang sangat ahli dalam kedokteran, tetapi bahkan mereka tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menyembuhkan penyakit nona muda saya? Cepat pergi saja, kata salah satu pelayan. Baru-baru ini, jumlah dokter yang datang untuk memeriksa nona muda telah mencapai beberapa ribu, atau setidaknya beberapa ratus. Tak satu pun dari mereka bisa membantunya. Berapa umur Nili? Bagaimana mungkin dia memiliki banyak pengetahuan medis? Nili mengerutkan alisnya. Nona muda Anda sedang mencari bantuan medis. Bagaimana Anda tahu jika saya mampu atau tidak, jika Anda bahkan tidak membiarkan saya melihat situasinya? Apakah Anda akan bertanggung jawab untuk mencegah kesembuhannya? Pelayan tidak pernah berharap Nili menjadi begitu sombong dan ragu-ragu sejenak, tidak yakin apakah dia harus membawa Nili. Tiba-tiba, seseorang keluar dari kediaman. Itu Gubei. Apa yang salah? Gubei bertanya dengan nada serius. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Nili dan Lu Piao dan tertegun sejenak. Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah Anda mencari saya? Petik 2. Lu Piao terkekeh dari sisi Nili saat dia menjawab, kami di sini bukan untukmu. Kami mendengar bahwa Nona Gulan dari klan Gu sedang sakit. Kami datang untuk melihat dan melihat apakah kami bisa menyembuhkannya. Alis Gubei berkedut saat dia melihat Nili dan Lu Piao dengan heran saat dia bertanya, kalian tahu obat? Nili mengangguk. Agak. Gubei terdiam sejenak. Meskipun dia sedikit skeptis, dia masih menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu masuklah. Dipandu oleh Gubei, mereka berdua memasuki halaman yang sangat luas. Saat masuk,
halaman terbuka menjadi taman besar yang dihiasi dengan paviliun. Bahkan ada jembatan kecil dengan air mengalir di bawahnya. Itu seperti pemandangan surga. Bahkan udara membawa aroma bunga surgawi. Adikku dan aku adalah keturunan langsung dari klan Gu. Kakak perempuan saya pernah dianggap yang paling menonjol di antara generasi muda kami. Namun, dia mengalami masalah selama kultivasi, yang melumpuhkan seluruh tubuh bagian bawahnya. Tidak ada yang tahu bagaimana atau mengapa itu terjadi. Menyelesaikan kata-katanya, mata Gu Bei memancarkan sinar dingin. Nili samar-samar merasakan nada kata-kata Gu Bei. Gulan mungkin adalah korban konflik internal keluarga. Lu Piao merenung dalam hati. Jadi Gu Bei dan adiknya hanyalah dua dari banyak keturunan langsung. Sepertinya klan Gu ini adalah faksi yang cukup besar. Nili dan Lu Piao mengikuti Gu Bei di sepanjang jalan kecil dan mencapai halaman yang lebih kecil. Di dalam, ada seorang gadis berpakaian putih yang duduk diam di kursi. Pupil matanya yang jernih seperti air musim gugur dan tertanam di wajahnya yang cantik dan lembut seperti permata. Dengan ekspresi tenang dan damai, dia diam-diam menatap bunga ungu di gundukan buatan kecil. Dia memiliki bibir berwarna terang yang sepucat air. Di bawah pakaian putihnya adalah kulitnya yang cerah seperti batu giok. Jejak abu yang tidak berwarna terlihat di wajahnya, seperti bunga yang bisa layu kapan saja. Keindahan yang berlangsung sepanjang musim semi, bunga layu dan orang mati tanpa sadar, gumam gadis berpakaian putih, dengan jejak kesedihan di antara alisnya. Kakak perempuan. Kilatan air mata melintas di mata Gu Bei. Saat dia melihat Gulan, saudara perempuannya yang dulu bersemangat tinggi yang telah dibuat menjadi seperti itu, Gu Bei merasa seolah-olah hatinya sedang dicabik-cabik. Gu Bei, kamu kembali. Gadis berbaju putih mengungkapkan senyum tipis. Matanya kemudian jatuh kedua di belakang Gu Bei saat dia bertanya, keduanya adalah temanku. Gu Bei tidak berani mengatakan bahwa Nili ada di sini untuk memeriksa penyakitnya. Setiap kali seorang dokter berkunjung, dia akan selalu tersenyum dan menolaknya. Oh, Gulan dengan tenang tersenyum dan menganggukkan kepalanya pada Nili dan Lu Piao. Lu Piao mau tidak mau bertanya-tanya penyakit macam apa yang diderita wanita cantik ini. Untuk kecantikan di masa jayanya yang dipaksa duduk di kursi selama sisa hidupnya, itu hanya lelucon kejam dari surga. Nili menatap Gulan dengan ekspresi berpikir. Gulan memperhatikan bahwa Nili telah menatapnya dan dia mengerutkan alisnya. Tapi karena mereka adalah teman Gu Bei, dia tidak mengatakan apapun. Nili, apakah kamu menemukan sesuatu? Lu Piao bertanya dengan suara lembut. Dia tidak sakit, dia juga tidak mengamuk selama kultivasi. Dia diracuni, kata Nili. Suaranya tidak terlalu lembut atau keras, hanya cukup untuk didengar oleh Gu Bei dan Gulan. Setelah Gu Bei mendengar ini, emosinya langsung naik saat dia melihat Nili dan bertanya, keracunan. Anda mengatakan bahwa saudara perempuan saya diracuni. Nili mengangguk. Itu benar. Gu Bei bingung. Tapi itu tidak mungkin. Sudah banyak dokter yang memeriksa adikku sebelumnya. Jika dia diracuni, mengapa tidak ada dari mereka yang menyadarinya? Gulan, yang duduk di samping, juga tidak bisa menahan diri untuk menatap Nili. Anak laki-laki ini tampak lebih muda dari Gu Bei, tapi bisakah dia benar-benar menjadi seorang dokter? Jika dia diracuni, dia pasti akan menyadarinya. Jadi mengapa dia tidak bisa merasakannya? Apakah kalian pernah mendengar tentang ramuan yang disebut ramuan puncak Scarlet? Ketika ramuan itu dicampur dengan buah ular, itu menghasilkan racun yang tidak berwarna dan tidak berasa. Setelah mengkonsumsinya, pembuluh darah secara bertahap akan tersumbat, menghentikan kemajuan kultivasi. Namun, racun itu sendiri tidak terdeteksi. Kata Nili. Mendengar kata-kata Nili, hati Gulan bergetar dan dia bertukar pandang dengan Gu Bei. Gejala yang baru saja dijelaskan Nili persis seperti yang dia rasakan. Gu Bei langsung meraih bahu Nili dan bertanya, lalu apakah jenis racun ini dapat disembuhkan? Kamu tidak perlu terlalu cemas. Kakakmu telah diracuni lebih lama dari hanya 1 atau 2 hari. Anda tidak perlu terlalu cemas saat ini. Sebelum saya datang ke sini, saya pikir dia menderita penyakit biasa yang bisa saya tangani dengan mudah. Tapi sekarang setelah saya melihat situasinya, saya yakin dia telah diracuni dengan parah, gumam Nili. Nili,
Hati Gubei menyala dengan harapan saat dia melihat Nili dan berkata, selama kamu bisa menyembuhkan adikku, tidak peduli apa yang kamu minta dariku, aku akan setuju untuk itu semua. Orang tua Gulan dan Gubei meninggal lebih awal. Meskipun anak-anak itu sendiri adalah keturunan langsung dengan bakat luar biasa, Gulan telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi penerus patriark karena kelumpuhannya. Kecuali budidaya Gubei tiba-tiba melonjak, dia juga tidak akan memenuhi syarat sebagai penerus. Tapi di mata orang lain, Gubei selalu baik untuk apa-apa sepatunya. Namun, pada kenyataannya, Gubei selalu bekerja sangat keras untuk kultivasinya dan bakatnya tidak kalah dengan saudara perempuannya. Aku di sini hanya karena misi dan hadiahnya tetap 1000 batu spiritual. Nili tersenyum ringan sambil melirik Gubei dan melanjutkan, apa yang ingin kukatakan adalah, apakah tempat ini aman? Jika seseorang mengetahui fakta bahwa aku dapat menyembuhkan adikmu, tidakkah mereka akan menemukan metode lain untuk berkomplot melawannya? Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Gulan secara alami memahami Nili saat dia melanjutkan, setelah pengalaman ini, aku sudah sangat sadar bahwa bahkan di dalam keluarga kita, ada orang-orang yang mengejar hidup kita. Jika Tuan dapat menyembuhkan saya dari racun saya, kami akan menyembunyikan segala sesuatu tentang masalah ini. Sejauh menyangkut dunia luar, saya masih akan menjadi orang cacat. Meskipun Nili hanyalah seorang pemuda, bahkan lebih muda dari Gubei, sebagai seorang dokter, tidak pantas baginya untuk memanggilnya sebagai Tuan. Setelah mendengar kata-kata Gulan, Nili menganggukkan kepalanya. Gulan benar-benar orang yang cerdas secara alami. Racun di dalam tubuhmu telah ada di sana setidaknya selama 3 tahun. Jika saya memberi Anda obat-obatan berat, saya khawatir pembuluh darah Anda tidak akan mampu menanganinya. Saya akan menulis resep lain dulu. Setelah racun di dalam tubuhmu berkurang, maka kami akan melakukan perawatan menyeluruh, kata Nili. Dia mengambil secari kertas dan pena dari cincin interspatialnya, menuliskan resep, dan menyerahkannya kepada Gubei. Gubei melihat resep itu dan langsung memegangnya seolah itu adalah harta yang tak ternilai. Aku akan pergi mendapatkan ramuan ini. Karena Gulan telah sakit begitu lama, tentu saja akan ada apotek di rumah mereka yang memiliki semua jenis herbal. Gubei segera menjemput mereka. Lu Piao bertanya kepada Nili dengan suara lembut, Nili, seberapa yakin kamu tentang ini? Karena aku sudah tahu penyebab penyakitnya, tentu saja aku yakin 100%, kata Nili sambil mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Gulan. Gulan tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Jika dia tidak sakit selama bertahun-tahun dan wajahnya tidak pucat pasi, dia pasti cantik. Namun, Nili hanya melihatnya dengan mata kekaguman, tanpa niat lain. Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan saya. Ketika Gulan berbicara, pidatonya tidak cepat atau lambat, membuat pendengar merasa seolah-olah angin sejuk bertiup. Dia adalah gadis yang pendiam. Kamu terlalu sopan, Nona Gu. Wajar jika seseorang jujur ketika dipercayakan oleh seseorang, kata Nili sambil tersenyum ringan. Gulan mengangguk saat dia duduk dalam suasana hati yang tenang. Gulan merenung sejenak sebelum dia menemukan topik untuk dibicarakan. Saya ingin tahu dari mana Tuan berasal. Dunia kecil, kata Nili. Oh, jadi kamu dari dunia kecil. Suara Gulan berhenti saat dia melanjutkan, ketika saya masih muda, saya memiliki seorang guru yang juga dari dunia kecil. Hati Nili sedikit bergetar saat dia bertanya, aku ingin tahu, siapa nama gurumu itu? Guru saya tidak pernah mengungkapkan nama aslinya dan muncul dan menghilang seperti yang dia inginkan. Aku juga tidak tahu di mana dia sekarang. Dia bisa muncul kembali kapan saja. Gulan tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya, guruku itu belum menunjukkan dirinya selama 5 tahun sekarang. Kalau tidak, saya tidak akan mendaratkan diri saya dalam situasi ini. Saya hanya tahu bahwa guru saya memiliki kultivasi yang sangat tinggi, sehingga bahkan seorang ahli realem martial ancestor tingkat 5 tidak dapat menandinginya sebagai lawan. Nili bertanya-tanya siapa guru Gulan. Dia adalah seseorang yang berasal dari dunia kecil dan memiliki kekuatan yang menakjubkan, sehingga Nili dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadapnya. Namun, karena bahkan Gulan tidak tahu namanya, maka tidak ada yang bisa dilakukan Nili.
Saat Nili dan Gulan sedang mengobrol, Gubei dengan cepat berlari dengan semangkuk ramuan herbal. Ini adalah obat yang saya rebus. Kakak, cobalah. Gubei memberikan semangkuk minuman pada Gulan. Gulan mengangguk saat dia menerima mangkuk dari Gubei, menundukkan kepalanya, dan mulai minum. Dia memiliki wajah yang begitu tenang sehingga ekspresinya tetap tenang seperti biasanya, bahkan saat dia meminum obatnya. Setelah mengkonsumsi obat, Gulan sedikit mengerutkan alisnya untuk sesaat dan menutup matanya saat dia mencari perubahan di ranah jiwanya. Gubei menatap Gulan dengan cemas. Bahkan mata Lu Piao tertuju padanya. Hanya Nili yang tampak sangat percaya diri. Setelah beberapa saat, Gulan membuka matanya, menatap Nili dan berkata, obat ini memang bisa menghilangkan racun di tubuhku. Saya sudah bisa merasakan jejak perubahan di pembuluh darah saya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Dia tidak bisa menahan ekspresi emosional yang tergerak di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa obat ini akan berpengaruh begitu cepat. Bagus bisa membantu merindukan Gulan dengan penyakitmu. Nili tersenyum ringan sambil mengangguk, Nona Gulan harus mengikuti resep ini selama sebulan. Setelah itu, saya akan mengubahnya ke resep lain. Saya dapat menjamin bahwa Nona Gulan akan sembuh dari penyakitnya. Gubei sangat bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa obat Nili benar-benar akan bekerja. Tapi selama itu bisa menyembuhkan penyakit adiknya, dia rela mengorbankan apapun. Nili, ini adalah hadiah untuk menyembuhkan adikku. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk mengatakannya. Selama saya mampu mencapainya, saya akan melakukannya. Gubei menepuk dadanya sendiri saat dia berbicara dan memberikan cincin interspatial yang diisi dengan batu spiritual ke Nili. Nili memeriksa isi cincin itu dengan cepat. Ada sekitar 1.500 batu spiritual di dalamnya. Gubei memang kaya. Gubei dan adiknya adalah keturunan langsung dari klan Gu. Bahkan jika mereka tidak berada di garis suksesi, jumlah batu spiritual yang mereka peroleh dari keluarga juga tidak terbayangkan untuk orang biasa. Namun, 1.500 batu spiritual ini seharusnya menjadi segalanya yang dimiliki Gubei. Bagaimanapun, batu spiritual masih sangat langka, belum lagi fakta bahwa Gubei juga membutuhkan sejumlah besar untuk budidayanya sendiri. Nili mengeluarkan 500 batu spiritual dari cincin interspatial dan mengembalikan cincin dan isinya yang tersisa ke Gubei. Pada posting pekerjaan Anda mengatakan bahwa hadiahnya hanya 1.000 batu spiritual. Aku masih belum sepenuhnya menyembuhkan penyakit adikmu, jadi aku akan mulai dengan mengambil 500. Mari kita tunggu sampai aku menyembuhkan penyakit adikmu, lalu kalian bisa memberiku sisanya. Gubei menerima cincin interspatial dan menatap Nili dengan mata bersyukur. Tidak mungkin dia bisa membalas budi Nili. Nili, Lu Piao, mulai sekarang, kamu adalah saudara-saudaraku. Gubei menatap Nili dan Lu Piao sambil berkata dengan nada serius. Sial, jadi itu artinya sampai sekarang, kamu tidak pernah melihat kami sebagai saudara. Lu Piao mau tidak mau terdengar marah saat dia berdiri di samping. Aku tidak bermaksud seperti itu. Gubei segera melambaikan tangannya saat dia menjelaskan. Saat dia melihat tiga pemuda yang lugas, Gulan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Sudah lama sejak dia bahagia seperti ini. Dia selalu berpikir bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan, jadi dia secara bertahap menyegel hatinya. Artinya, sampai hari ini, akhirnya, dia bisa melihat jejak cahaya dalam hidupnya. Gubei, jaga adikmu. Kami akan pergi ke depan dan pergi. Di masa depan, perhatikan makanan Anda, kata Nili dengan nada rendah pada kata-katanya. Rasa dingin tiba-tiba mengalir di hati Gubei saat dia mengangguk, aku mengerti. Seseorang bisa meracuni makanan Gulan tanpa tertangkap, ada kemungkinan besar bahwa pelakunya adalah seseorang yang dekat dengan mereka. Nili dan Lu Piao mengucapkan selamat tinggal pada Gubei dan Gulan sebelum berjalan keluar. Gulan melihat Nili dan Lu Piao pergi, lalu menatap Gubei dan bertanya, adik laki-laki, bagaimana kamu bertemu mereka berdua? Mereka adalah teman sekelasku, keduanya jenius dengan akar spiritual surga. Terutama Nili, dia memiliki akar spiritual surga kelas 8. Gubei melanjutkan, kami juga baru-baru ini saling mengenal,
Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa Nili akan begitu cakap dan berprestasi dalam bidang kedokteran. Para dokter itu sebelumnya bahkan tidak dapat mendiagnosis penyakit sister, tetapi dia hanya melihat dan mengetahui penyebabnya. Dia memang tangguh. Akar spiritual surga kelas 8. Mata Gulan bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia tidak pernah berpikir bahwa bakat Nili akan berada pada ketinggian yang menakutkan. Untuk memiliki pemahaman seperti itu dalam pengetahuan medis dan bakat yang menakjubkan, seberapa tinggi yang akan dia capai di masa depan. Saat mereka berjalan, Lu Piao bertanya karena penasaran, Nili, mereka menawarimu begitu banyak batu spiritual, jadi mengapa kamu tidak menerimanya? Seorang pria mencintai kekayaan, tetapi dia harus masuk akal. Gu Bei memiliki hubungan yang begitu dalam dengan saudara perempuannya sehingga batu-batu spiritual itu mungkin adalah seluruh kekayaannya. 500 batu spiritual sudah cukup bagi kita untuk saat ini, jadi tidak perlu mengambil semua batu spiritualnya. Nili ringan tersenyum. Sebelumnya, dia telah mengambil 5 batu spiritual dari Xiao Yu, karena dia tidak ingin Xiao Yu menghabiskan seluruh waktunya dengan perasaan berhutang. Kali ini, Nili tidak mengambil semua batu spiritual Gu Bei karena dia ingin membangun hubungan yang baik dengannya. Gu Bei dan adiknya pasti akan menjadi ahli yang kuat di masa depan, oleh karena itu, membangun hubungan yang baik sekarang jelas lebih berharga daripada batu spiritual. Oh, Lu Piao samar-samar mengerti. Dia bisa merasakan bahwa Gu Bei dan Gulan adalah orang-orang yang jujur dan tulus. Jika mereka benar-benar mengambil semua batu spiritual mereka, itu akan menjadi sedikit berlebihan. Hal-hal seperti batu spiritual sangat langka sampai-sampai seorang siswa akar spiritual surga hanya bisa mengumpulkan 5 batu spiritual sebulan. Namun, semua yang dilakukan Nili adalah melihat penyakit seseorang dan dia akhirnya mendapatkan 500 batu spiritual. 500 batu spiritual itu akan cukup untuk bertahan lama selama kultivasi mereka. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.